buo berbadiai nau inganano asamar hiti habadiau nasiak koi hatam nabadia siap diroha pikiran kami wului kami jalan agul horon kami puji-pujian hasangapun hamuliau maniho rodisadiring lidikna hadameo lasiro hamadi kami lapungor kami diri nabi macakun hatam makuling maho jalo jalo kami memang Yesus Kristus. Amin. Salam. Oras kita. Semangat dong kapal dodena. Iya, urusan baju berengnya, soalnya seragam lumayan seragam don semangat ada. Kata di Tuhan mampu hari kita di seminar Nabi Natul Mandi Resort Kasadario Penelitian Rom 1 ayat 1 Sono mari rosi na wa boy mahamu hal yang kadongan mari hiti ya sini rohan ini bang pasahat kamu pada nginguna bahaya pilihan namagu nabadian nahina nomoh di debata imah daulatun di nama Allah jalaguna gabe saropa kamu doh putibion alai gabe baru mahamu tunggu babe piramuna asa tahu kamu manipang logo di rohan ini debata imah daudi na hinalas kona dohok nasun tinggal di bibeltai di dok somau. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kamang ina kalau di batu padongan gak bisa ada skripsi atau tesis yang bisa sampai 100 tuh 200 halaman orang yang dohot hal-hal nama saya penting na tersurat di sana dan bui sejak bono siapa kalian dua kalimat penting na ibu hal siano imam na di rom sada rom 1 ayat sada supaya kamu mempersembahkan tubuh dohok na di ayat bui jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Pembinaan perhalalan ya dong cerita ini sahalah situa di makatahatai lau masuk sermon kemudian kesat dulu 7 tahun lau kamar kebisi juga kalian siapa tahu mustahil kemernida bernilo songos ada situa kan pesat 7 tahun lau setuju lo biar mengulah itu radung sih sangat naik padangkan sahalah naik ibadah aku baru 4 tahun lo biar jalan tohona lahir namanya sablau luku jam aku ikut biasa orang kebisi juga karena gula tapi pencorok tinggi habis hijau bebe di muti karena itu lo 3 bintang ini lagi seorang namanya sablau jadi wah itu deh kapan kita mari kita terputar coba kita gumuli tentang juga panggilan kita bajuan ke semua posonnya debata tahu tak peningkatan spiritualitas hati. Alemar itu pukul coba angkat integritas penatuan dalam dan luar gereja. Kalau naik golongan integritas mengandung makna seorang yang memiliki kehidupan atau perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan, memiliki kualitas kejujuran. Di bodoh hal ada integritas mana boleh sesuatu budi yakinan kalau nanya biasa ngasobat dia memang punya integritas perlu dihata tuh bedok parrohana patas pemahalanna berintegritas parrohana patas adong kebulatan kebutuhan kejujuran haranium hasadaun hati kosong ya melalui bahasa Ibrani integritas diterjemahkan siang bahasa Ibrani Tom
nomor 8 gambaran kepribadian yang utuh secara moral dapat dikatakan tidak bercacat. Itulah orang yang punya integritas. Di Hadratul Ali di Bukhari Aletios berarti seseorang itu dikatakan benar dan memiliki kebenaran. Imahalah berintegritas. Tapi secara sederhana orang yang menyebutkan berintegritas itu di hataran bahasa sehari-hari ana dihatahon saru bado ana diulah. Jadi mau tempat jamina ana dijaminahon saru bado diulah. Imahalah berintegritas. Dan bagaimana nak menolongkan supaya penatu itu mempunyai integritas yang kuat, perlu ada perlengkapan supaya berintegritas. Apa itu? Karena dituntut di tanah ini siang turut tahun supaya mempersembahkan tubuh. Ibu kamu udah daging guna juga di zona mangina. Ibu kan? Puji Tuhan, nurik baru kamu udah meninggal. Apa sama dia pilih tinggal dagingnya, kadai joro tuh asing. Mulai sondo bapak caka yang nabui menangani ukut, kalau iso pikiran ada yang anak tuh daging, iso ada melayang-layang aja. Tapi bapak ibu semua di sini, ibu ada dagingnya, puji Tuhan. Jadi anak daging taruh dapat pilih. Laki udah integritas dalam dan luar gereja. Molo lawan kita tubuh di tempat udah dagingnya, tabuan. Molo lawan tuh ada marminggu. Tabuan, berarti ini masih pilih. Asal kita punya integritas yang baik dan berjodoh dipersiapkan secara rohani. Penatu harus mempersiapkan diri supaya mempunyai integritas secara rohani, ya. Dengan apa ini? Persyaratan utama seorang pemimpin rohani adalah harus berkenan di hadapan Tuhan. Nabanglahon lomo ni rohani debata hamba Tuhan, nak kolakkan, anggiti, hamba Tuhan, lah kawan. Ada begini dong. Apa parangnya dengan isinya nggak ada. Kalau nana taruh ini hamba Tuhan. Jadi supaya punya integritas dipersiapkan betul-betul secara rohani. Roh Kudus membimbing kita dalam perjalanan kehidupan. Nah, perlengkapan penatua untuk berintegritas. Ada pembimbingan yang intensif. Untuk apa? Menurut pembimbingan yang intensif di kita bisa memberikan motivasi yang baik untuk menanamkan keterampilan dan semangat yang menguatkan kepada jemaat yang kita layani. Jadi kita bisa secara rutin menurut pembimbingan. Unak-unak saya benar-benar sini saya mesti ada pembinaan baik secara resmi doa resmi. Nah, kedua harus ada pembinaan termasuk pendeta ulang harus ada pembinaan. Pembinaan penatua bertujuan menghasilkan pelayanan yang berkualitas dalam hal pengetahuan, kecakapan dan terutama pengabdian kepada Tuhan dan gerejanya. Nah, terakhir ya, pengabdian kepada Tuhan dan gerejanya itulah daripada tujuan dari pembinaan itu. Jadi asal kita dibina dengan baik, perlu kita ada persiapan materi, rela berkorban, ya. Sebagai para penatua memang dari awal hamba Tuhan di Becakwe ikon rela kita berkorban, rela mempersembahkan diri, memberikan waktu, memberikan pikiran. Tu ulawi sanawal ng kota bote. Unang songan na ganito balon na kisyo katao ni intermediasali to kadela. Jadi ripun na habis semua rodok. Jadi miring ketik-ketik situ sini itu masa gereja yang ngain. Habe siya nagkaulaw na asik dote. Bukan dari gereja itu, bukan dari harus dari gereja itu berkat Tuhan kita terima. Di diam Tuhan buat kaulaw. Mari kita ini masuk-masuk bisa kita berbahagia, bisa meningkat secara ekonomi, bukan yang di gereja ini naik gunggu di mana naik dalam tanda kutip dan diharapkan. Mulai itu siapa tahu nakit atau menyesal. Namanya dalam hal pembinaan ini harus ada persiapan
persiapan mentalnya. Ada pokok-pokok penting yang harus dibenahi untuk mempersiapkan mental penatua. Nah, pada dulu mengerjakan pekerjaan mari dengan maksimal. Ada tuh bepe mandoko bodoh dauda silau ikut siapa nama situ unang gay mulu gay kesin, tapi biasanya tidak akan memuaskan hati. Jadi kalau daulah kau ikut maksimal, mulu para dia jadi tapi kita ikut maksimal. Mohon maaf lupa ini dia pada orang. Sebenarnya orang para dia jomita. Nah tapi orang tidak jomita singkat, tapi saya persiapkan dengan semampu saya. Kepada adik, karena dosen komunitas kami Bapak Mendiang Amunte dulu mengatakan khotbah tanpa persiapan adalah dosa. Itu rinda Bapak ini. Jadi kalau dosa bersih itu marjamita dosa. Makanya saya bilang aman maju marjamita ada bagus. Itu rinda Bapak. Masa aman patitan gue marjamita? Ya udah persiapkan hati pikiran, karena kadang memang ada yang tiba-tiba. Alai kalau diganti saya kita, kalau marjamita langsung bahasa seremoni dibuat tunang kali. Apa bahasa seremoni pandita bahasa ini berubah baik. Latar belakang nabi berbeda, pemikiran nabi berbeda. Apa itu rita buat tuginjang? Ijana. Ujung nak adong nak kalu adong nak mondok adong nak engkel nangi bodoh. Kalau nak jalan. Jadi intinya harus ada persiapan. Merawat dan mengembangkan kebiasaan baik. Dausiat harorah. Arhalado di debata ikut dausiat harorah. Ya, ini tadi dalam dan luar. Boleh apa ada kita, maka orang nakit persembahan tubuh. Ke kedai kita bawa tubuh, ke pajak kita bawa tubuh. Tu ada orang pesta tabur dong daging. Monodisi kita makatai orang ke penentuan kita tetap melekat. Ya, ingat ini. Jinang besok berjumpa di habis orang tu dia bete tak dapat dia. Tinggi mekelekil peti kiarong marinde pe tetap melawak PT Takdo padina tak situ unang lawak kita menyakiti hati saudara kita, tetap dijaga ya, memperhatikan orang lain, belajar memberikan perhatian. Ada orang menunjuk perhatian, nah, tudongan tas itu tudongan taruas kita di sektor, kita nggak perhatikan sektor kita. Sebagai penatua harus bisa memperhatikan dan waspada dalam apa? Dalam setiap berpikir dan bertindak kita harus selalu berhati-hati supaya tidak jatuh ke dalam jurang dosa. Alane nanti duit tadi molo tahu untuk pengajaran Pak Seragi tarik waktu puasa dari sekitar kita yang bisa menggoda pintu sekecil apapun dia masuk dia pasti berusaha. Jadi kita waspada sebagai penatua banyak godaan. Jangan sampai kita nanti menjadi pengajar sesat. Diberi kita seorang natoho, abisina natoho. Integritas penatua dalam dan luar gereja. Integritas di dalam gereja. Sebagai penatua melayani bersama dengan pelayan lainnya, yang itu di dalam. Berpartisipasi melayani di jemaat. Sudah kita berperan. Kadang-kadang oleh kodi suruh. Contoh ada masuk. Ya, itulah peran kita di gereja. Pojok mah, kalau kita sibuk dulu, ala tak anggap oleh gereja di mana ini, mana sekretaris, mana situ sektor. Padahal kita bisa bantu. Ayo lo jodoh, lo nggak. Kalau mau habab gue itu jodoh, anak lagi sih ganti. Kita yang tahu gereja kita yang tahu posisi ini. Jadi di sini tolong berpartisipasi melayani dalam jemaat. Partisipasi itu nggak harus hebat-hebat banget, hal-hal kecil, tapi memang perannya sangat dibutuhkan dan menentukan. Untuk juga perlu di dalam gereja itu kerjasama yang baik, saling membantu dan saling mengisi sesama penatua. Nunang perubahan ini, belum di sekretaris nih, belum nyodi, belum apa yang bisa, asal jangan menyerobot pekerjaan pelayanan kawan. Istilah menyerobot kan kata tusiwai. History Solo dan membuat, tapi dengan komunikasi itu akan baik. Karena kalau hidup memang anak-anak di natar surat ibe masing-masing itu talenta, ada nomor jantina, ada nomor sonon, ada melayani, ada manangnya kuat. Mau apapun itu talenta, semua itu berhubungan dan bersentuhan di tengah kepelayanan.
Artinya tidak ada kita di sini melayani sendiri-sendiri. Kita tim, ya kita ini tim ya, tim resort, tim jemaat, ada juga tim sektor, bahkan ada editor sektor yang mungkin ada orang. Mari kerjasama yang baik. Jadi saudara-saudaraku, pelayan yang berintegritas tidak boleh putus asa dan menyerah. Apa pergumulan irutan dan berintegritas kita serahkan kepada Tuhan. Doa adalah di atas segala, karena mujizat itu sejauh dua. Ini kesaksian dan orangnya di sini. Beliau yang memang usia lo masuk SDT. Saya nak tengok bapa lagi. Dia orang SD, dia SD HKP subsidi dalam rumah saya samping di belakang gereja KBP. Tapi SMP nanti tidak tunggu kita apa. Jadi kita atas kesana ini kesatu. Pada bulan bantu sebaliknya jadi mohon izin pasal nomor berdasar bahasa Indonesia dan topik yang melanjutkan jaminan dari PSS. Amal presiden dan beruntung dari saya. Duanya anak-anak. Saya berdoa supaya salah satu pendeta. Satu bagi Muhammad tua. Doanya semoga nanti anak-anaknya ada yang tua jadi pendeta. Tapi tidak ada yang menjadi pendeta. Satu yang paling besar itu menjadi gereja IC International sendiri bahasa Inggris di tahun. Lalu dia kemudian minta jadi keluar dan saat ini sedang mocok-mocok kan bukan pemilik tempat dia ya, walaupun tempatnya agak jauh di KJRI San Francisco di San Francisco di Amerika. Lalu yang kedua sedang ambil dia menjadi pengacara fakultas hukum di Palembang. Jadi sekarang mau jadi apa, jadi pengacara yang kayak gini tuh anaknya. Lalu ini itu apa supaya banyak waktu bagi bagus kan. Jadi kalau banyak waktu itu apa, bagi-bagi untuk pendeta. Kalau presiden itu kenapa? Karena yang paling besar glory dia itu sedang mau selesai. Kebetulan bapaknya saya wawancara mau masuk, lalu gurunya saya bimbing sekarang. Jadi saya membimbing gurunya, dan topik yang dia tulis juga topik yang sangat menantang sekali. Karena yang sedang dia tulis ada sebuah klien yang saya juga pernah membantu menangani, dia teruskan dan belum selesai tulisannya sudah terlihat ada perubahan-perubahan. Saya luar biasa ya. Jadi ini hanya melanjutkan apa yang tadi dikhotbahkan. Ini yang di rumah berubah. Saya bersama dengan Abang langsung di Bogor. Ya kami sama-sama juga di KRWR. Jadi yang lucu yang saya sama pendeta. Jadi waktu meninggallah Abang Bishop di KPI. Setelah kami lagi, yaitu Abang Mangis orang beliau itu anggota Dewan Gereja Dunia Lutheran Dunia selama 7 tahun. 3 tahun masa jabatan meninggal dunia. Ketua KRWR adalah Abang langsung Strobo, saya wakil. Lalu bendaharanya adalah Abang Pastor Simahuta. Tapi harus lapor. Dan saya tidak sampai berdua, saya tidak bersedia. Karena saya bukan orang organisasi. Ya, mungkin nanti beda sama yang ini, anak dia ini yang di organisasi kuat. Saya tidak terlalu suka, walaupun saya juga anggota GMK di Jakarta. Kalian berdua salah satu pekerjaan beliau. Karena nanti pekerjaannya apa-apa keliling dunia. Terus misalnya terakhir kemarin ke Afrika, Botswana. Lalu 1 jam lebih mereka berdekatan. Karena masing-masing ingin menggantikan beliau almarhum. Terakhir sebenarnya itu harus cepat kirim dana. Dan kata langsung. Dan dia menjawab lagi kan. Saya bilang saya tak bersedia dia. Tapi kan saya itu saya menarik dengan mereka berdua dan dia terima. Akhirnya saya duduk sebelah
selama 5 tahun. Itu saya sedikit ya. Jadi saya senang ketika tertarik mendalami ini ketika datanglah seorang S4 kami sama. Sebetulnya nggak ada gelar S4, S3 ya, postdoc ada, S4 ada. Tapi orang itu memang S4 sudah sangat sepuh sekali. Apa sih? Pasti sudah sangat sepuh sekali. Air dalam ada susah. Profesor doktor dari Amerika, tapi yang menemani itu yang tidak sudah disebut pendeta Arunti. Itulah pemimpin di GKPS yang paling kami hormati di samping Om saya. Om saya pendeta pertama di GKPS. Dia satu-satunya pendeta di GKPS 4 periode di kantor pusat. 2 kali lulus, baru menjadi sektor, harus jadi pengurus dan pokoknya paling lama. Dan saya akhirnya menemukan jawaban kenapa dia paling lama. Dulu waktu bersekolah ke Jerman, almarhum dia pendidik teladan. Oh, saya datang ke Cianjur mengunjung dia sebagai ke Jerman. 2 jam dia menolak terakhir. Opung almarhum bilang, kau mau diberangkatkan bukan untuk dirimu, tapi untuk GKPS ke depan. Akhirnya berangkat dan dia makanya cukup katakanlah lama memimpin di GKPS. Dialah yang menemani. Saya pikir kalau beliau ini yang saya sangat hormati menemani, berarti ada sesuatu yang harus disampaikan. Dia selalu bersama-sama dengan istrinya, sama seperti saya. Kalau kemana-mana sama inangnya. Jadi inangnya supir satu, saya supir serang. Ya, saya tidak bawa mobil. Tapi saya yang guru bawa mobil. Tapi kami bagi tugas. Dan inang saya fair. Bapak usia lah supir kan bayar. Ya sama. Dia terima gaji bulan dari saya. Untuk apa ya dia mulai berbayar? Suka dia. Dan tidak bisa mencapai itu. Banyak pihak yang meyakini ini hasil penelitian seorang pejabat ini ya, di Kemenak sekarang. Dia dapat beasiswa dari Kemenak tempat dia bekerja. Studi S3, studinya bidang antropologi budaya, di mana di ini ya, Sussex, Inggris. Ini disertasinya dia tulis tahun 2009. Jadi ini hasil pengamatan. Hampir tidak ada pejabat di Indonesia yang tidak menggunakan bantuan kuasa dalam pendukung. Saya pernah didatangi seorang calon kepala desa. Bayangkan ini, kepala desa dan umur itu dari Desmond. Dia minta begini, Pak Pendeta, doakan aku, kalau aku kalah, aku sehat. Lain permintaan, orang kalau didoakan supaya menang dan sehat. Kamu kalau kalah, sehat. Iya Pak Pendeta, di kampung kami sudah beberapa kali kalah, dia pertama kemudian mati. Saya bilang, saya bisa jelaskan itu. Dia stres berat. Kenapa? Habis dia nyawer, tapi dia kalah. Gak bisa pulang ke dia utang. Saya bilang, enggak begitu. Ayo betul. Iya. Maksudnya apa? Duit jalan, debit harus tinggal juga pakai dukun. Bayangkan kepala desa. Ini kan pejabat ya. Pimpinan gereja menggunakan kuasa dalam ada kan? Buka aja nanti, mungkin Hendra menonton cepat tuh di Google. Abad ke-16 pernah ada paus bersekutu dengan setan supaya dia jadi paus. Wow. Walaupun ini bertobat. Wow, ini jangan-jangan sudah masuk ke gereja ini untuk mendapatkan posisi
kita. Nggak bisa kita mungkin. Bapakku mantan usia bapak saya itu usia tua. Jadi ya GKP Sudirman. Jalan dulu Jalan Mangga, ya. Sekarang Jalan Sudirman. Bapak saya usia tua di situ. Tapi dia murid kesayangannya itu paling top di Simalungun. Isi medal yang paling top di Simalungun. Pangdam banget kan? Pangdam. Oh, semua pejabat salon di situ, termasuk Bupati Simalungun pada masanya. Kenapa? Karena bapak saya berkelahiran di Bupati, dan mereka sama-sama berdukun. Mana? Dukun yang sama. Dukun yang sama-sama minta ajian-ajian untuk saling membunuh. Bapak minta dulu sesuatu yang mematikan sisa nabi itu bapak saya. Kata bapak saya. Musuh tadi kota ludo di tahukah Anda pengalaman di belakang lagi? Betul. Mantan itu datang ke Pausan, lalu dimasukkan penjara bawah tanah. Bayangkan abad 16 belum ada alam, nggak ada di situ. Gelapnya di kampung, tiba-tiba dia merasakan rehat yang ada nama Moki. Polisi mungkin Moki kan bukan. Gak ada orang di situ. Kamu sudah di situ lagi puasa kegelapan. Saya bertanya, berdoa, cekikan makin pelan, akhirnya pergi. Lahirlah yang tadi. Jehovah dimenangkan. Itulah yang menginspirasi Martin Luther. Saya bilang, cuman saya sadar, saya tamat dari Jakarta, nggak pernah diajarkan, sehingga seolah-olah puluhan tahun kita ini dicekokin. Kalau hal-hal begitu itu bukan bagian dari Lutheran, adalah Martin Luther menjadi pelakunya. Termasuk yang kita percakapan ini saya sampaikan nanti bagaimana hidup rohani. Ini konteks kita ya. Ini konteks kita masih di konteks yang hidup di zaman postmodern di mana logika bukan lagi segala-galanya. Khotbah pendeta hadap itu. Yesus aku kuasa telah. Gak lama kemudian telepon dalam kuasa. Amat pendeta bodoh tidak anak masa adok dan Yesus. Bah, tak kuat sekali. Tadi teorinya dalam khotbah luar biasa. Yesus mengalami saya. Begitu ada kasus bingung. Berdoa dia seperti Tuhan gak pernah melahirkan begini. Ditelepon lagi oleh Joh, apa kita karismatik ini? Coba. Kalau dia nanti sekitar sembuh, siapa yang beda? Pendeta HKBP? Kan tidak. Dia karismatik lah. Berkumpul, Tuhan aku khotbah luar biasa soal kuasa Tuhan. Kok ini saya tidak berani? Akhirnya dia putuskan untuk mengunjungi rumah Rosa. Di tengah jalan anaknya, Tuhan jangan permalukan aku. Tak kira kira nilainya semua. Ulang jadi bila. Nanti apa kata dunia, apa kata Rosa? Teori oke, praktek belum pernah. Tapi Tuhan tidak pernah memalukan. Tidak pernah memalukan hamba. Sampai di situ dia bilang dengan doa, Tuhan saya belum pernah melakukan ini. Tapi ada hujah di Bibeli. Di bakas Tuhan Yesus, lahir menulis, undang-undang sadar. Disitulah pendeta tersadar ada yang salah selama ini diajarkan bahwa itu adalah karunia. Padahal di Bibel kita nggak ada. Itu bukan karunia. Siapa pendeta mengatakan itu karunia, kita baca dulu. Itu bukan karunia. Tapi itu eksosia, itu otoritas. Melusukan orang di SMA di distrik orang punya otoritas tingkat distrik, ya kan? Kalau ada kegiatan di tingkat distrik atau di distriknya, dia punya otoritas untuk apa? Datang, khotbah dan lain sebagainya. Siapa yang punya otoritas di resort kita ini? Yang pendeta. Saya punya otoritas sebagai dosen kasih nilai. Kan begitu? Itu yang itu otoritas. Jadi kamu atas orang juga dikasih otoritas yang sama. Mau ada kerja sekuman dilayani saja, kau takut deh. Walaupun nanti
tentu perlu ada hal-hal yang perlu disadari. Ini konteks kita ya. Nah, sekarang kita masuk pada topik ini. Apa itu spiritualitas? Ini kan dari kata spirit, roh. Jadi kita bicara soal ini dengan manusia terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Spiritualitas ini menyangkut soal roh, menyangkut soal kemelekatan, keeratan, hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini saya garis bawahi. Seperti yang saya katakan tadi, analogi pokok Tuhan. Dia hanya kita berbuat yang melekat. Ya. Jadi bicara soal spiritualitas, bicara hubungan pribadi dengan Tuhan Kristus. Ini soal kedekatan dan keeratan. Kenapa banyak para pelayan yang hidupnya tidak tenang, tidak merasa tenang? Jawabannya sudah jelas. Mazmur 63 ayat 1 mengatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Pertanyaan adalah sedekat apa kita dengan Tuhan? Lalu nanti apa indikator saya dekat dengan Tuhan? Semelekat apa saya dengan Tuhan? Ini soal waktu yang kita investasikan dengan Tuhan. Tadi presiden perempuannya sudah mengingatkan soal itu. Kita akan sampai nanti ke sana juga ya, kepada tradisi yang bukan tradisi warisan Martin Luther kepada kita secara rohani. Ini soal waktu yang saya investasikan dengan Kristus secara pribadi. Dulu saya waktu muda gak suka dengan istilah istilah seperti ini. Belakangan saya sadar, oh ternyata dalam kaitan dengan hidup rohani itu bicara soal hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kalau ini kita bicara soal hubungan secara komunal dengan Tuhan, korporat dengan Tuhan. Ada hubungan organisasi ada dengan Tuhan. Ada secara pribadi juga kita punya hubungan. Makanya dari dalam 1 Timotius 4:7b latihlah dirimu beribadah. Ketika murid-murid mau menerima turunnya Roh Kudus, mereka berkumpul bersama-sama dan salah satunya adalah mereka berdoa bersama. Jadi kembali kepada suatu definisi adalah kehidupan rohani sebagai buah dari ketaatan. Kata kuncinya ini. Setelah apa saya sedisiplin apa saya membina hubunganku secara pribadi dengan Tuhan, sehingga memang saya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan kami ikuti tadi Pak sejak awal sampai berakhir arahan dari Bapak Guru. Kebanyakan Ibu bahas tentang doa. Jadi kami ini Pak awal para hamba Tuhan aku bilang situ ini bagaimana rasanya kira-kira agar yang pertama doa kita itu sampai kepada Tuhan. Yang kedua, di saat kita berdoa, bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan di sekitar kita, supaya kita itu bisa menikmati hasil daripada doa-doa yang kita sampaikan. Terima kasih. Kalau kami baca profil Bapak sungguh banyak pengalaman. Saya mau bertanya begini, ini ada apa ya? Ketika 1 atau 2 tahun yang lalu, Pak Aman, saya masih sering mengkonsumsi minuman beralkohol. Dalam hal ini di kampung ini tua, Pak. Tapi ketika mau tidur, Pak, saya berusaha untuk berdoa, tetapi Aman mungkin tahu sudah masuk 4:15, kenormalan pun sudah sekian persen, dan kadang-kadang tertidur. Yang menjadi pertanyaan, Pak, sahkah doa itu atau kita ditertawai Tuhan atau Tuhan itu marah? Tapi kita berusaha untuk berdoa. Demikian Pak pertanyaan kami. Terima kasih. Yang punya dosa tertentu, nggak ada yang tahu kecuali kita sama Tuhan, kan gitu. Nah ini yang saya katakan tadi, baca dulu 1 Petrus 3:7 supaya kaum bapak ini mulai menyadari ini. 1 Petrus 3:7
Supaya kalau ini dilakukan kepada pasangan yang bertobat dia. Supaya apa? Supaya doanya itu tidak sia-sia. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, silakan Inang yang baca. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami yang suka maki-maki istri, ya udah capek istri kerja pagi sampai malam masih dimaki-maki, dimulai mengalami kekerasan. Ini jawabannya. Doa kita kaum bapak akan terhalang karena itu. Capek juga kita doa kan. Ternyata ada yang tanpa kita sadari menghalangi doa kita. Itulah jawaban untuk dua penanya yang tadi ya. Jadi semua kita sudah temukan jawabannya sebetulnya di Alkitab. Sehingga mari kita sadar diri akan hal itu, sehingga kita bisa memeriksa diri kita. Dan sekali lagi, Tuhan seperti lagu yang diingatkan tadi, hanya sejauh doa. Cuman ada penghambat-penghambatnya. Ayat tadi sudah menolong kita ya. Saya kembalikan pada pendeta kalau masih ada, sebelum kita lanjutkan. Masih bisa satu sih daripada menghasilkan banyak uang. Yang menjadi pertanyaan, memang apakah pertumbuhan dan penguatan spiritualitas ini dipengaruhi oleh faktor umur? Misalnya para lalu kita sudah 40 di atas atau 50 di atas. Apakah ini ada faktor umur terhadap penguatan dan juga peningkatan proses pertumbuhan? Apakah itu tidak lebih ideal kalau kita hubungkan dari dengan ilmu kita tadi? Kita mulai dari anak-anak dengan kurikulum yang terencana dengan baik, juga berlanjut dengan pemuda, kemudian juga kategori yang lain. Demikian, terima kasih. Ya, selanjutnya kami sampaikan waktu kepada Amang Saragi untuk menjawab atau merespon beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan Amang Parhalalu atau peserta kita semua. Demikian. Iya, cuma tadi saya agak kurang menangkap dari Amang Mata yang pertama. Cuma sebenarnya saya nangkap kira-kira gini, bagaimana sebagai seorang Parhalalu bisa efektif melayani di tengah-tengah situasi jemaat yang mengalami kemerosotan spiritual. Begitu Amang ya? Ya, maksudnya aja dari Amang, kita juga sangat terbatas dan finansial. Bagaimana kita melayani di tingkat-tingkat jemaat yang keterbatasan finansial juga dalam hal bulan pelayanan spiritualitas sendiri. Kan tadi saya ada jelaskan begini. Bicara soal spiritualitas itu bukan bicara soal uang, bukan bicara soal dana, tapi bicara soal waktu. Waktu yang kita investasikan secara pribadi dengan Tuhan. Kan tidak butuh dana itu, tapi butuh waktu yang saya sisihkan. Ya, kalau selama ini misalnya contoh, saya tiap hari 2 jam atau 1 jam itu gede. Tentu bisa disimpang dengan waktuku dengan Tuhan. Karena ketika kita hidup rohani semakin dibenahi, semakin dimurnikan, berkat akan semakin melimpah. Kan begitu dia. Ketika tidak ada lagi hambatan-hambatan, maka janji Tuhan kepada kita, janji berkat. Jadi ini tidak ada hubungan dengan dana, dengan uang dan lain sebagainya ya. Tapi silakanlah makin berikan waktu kepada Tuhan secara pribadi. Amang bangun tidur, apa yang mau lakukan? Bola dulu begitu bangun tidur, apa pertama melakukan? Berdoa, lanjutkan, apa lagi setelah itu? Kalau gitu naikkan dosisnya. Begitu bangun tidur, bagus sudah berdoa. Naikkan dikit dosisnya, baca Alkitab. Nah, biar mana? Itu aja berdoa. Saya tiap pagi terima macam-macam renungan, gak pernah saya baca itu.
Karena saya sudah pilih satu aja. Jangan terlalu banyak dibaca, over di sini. Cukup satu pilih. Saya baca renungan harian, cukup. Supaya jangan nanti ini terlalu penuh dia. Jadi pilih satu, naikkan dosisnya. Lalu setelah itu beraktivitas. Kalau ada di antara kita begitu bangun pagi cari rokok, hentikan dulu. Cari Tuhan dulu baru cari rokok. Kita praktekkan nanti sampai 33, kan gitu. Saya begitu bangun saya langsung buka handphone, tapi bukan WA. Renungan harian saya di sini. Setelah itu saya masuk ke ruang doa. Setelah itu baru aktivitas yang lain. Itu membuktikan saya mengutamakan Tuhan. Nah silakan naikkan dosisnya, ya. Jangan naikkan dosis tua, jangan. Itu bisa diturunkan. Supaya nanti doanya masih sadar. Minum tua silakan. Karena pendeknya ada pendeta kami, khotbahnya luar biasa, semua salut. Satu waktu datang jemaat ke rumahnya, ketok pintu, nggak ada jawaban. Rumah dengan utama dengan dapur itu beda, ada serasarnya. Karena diketok nggak ada suara jawaban, dia ke belakang. Rupanya di belakang abang pendeta sedang tengger dengan tua satu jerigen di meja. Dungi tata rohani membagi kita. Pendeta ini tahu khotbah saja tapi enggak perilakunya, ya teladan. Iman dia ini memang perkumpulan kita dari dulu sampai sekarang, ya. Dan ini yang saya jelaskan tadi adalah faktor penghambat pertumbuhan iman. Salah satu faktor penghambat pertumbuhan iman adalah masih ada. Jangankan cintua pernah lalu, pendeta pun ada yang dulu. Kok pimpinan gereja pun ada yang dulu, mengerikan sekali. Tapi bukan gereja hanya yang di KPS. Kalau kita masih amin. Pendeta di dukun juga ada, itu di HKBP dipecat. Sempat pulang ngajar kemarin dia beli sabda, dipecat. Dan ini perkumpulan kita, makanya kita bagus sekalian makin gencar untuk mengingatkan soal itu. Termasuk UIM juga. Dan ini memang perkumpulan perlu ada topik yang lain untuk membicarakan soal ini. Dan setiap hamba Tuhan yang saya layani di rumah, saya periksa. Dan memang selalu ada yang keterikatan. Kemudian dia betul, makanya ada dulu kritik gereja-gereja karismatik kepada Protestan sedunia. Mana peran Roh Kudus, betul sekali. Makanya waktu sidang tema gereja Dewan Suci tahun 90-an, temanya adalah Come O Holy Spirit, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api kehidupan. Itu lagunya TC Suara Roh Kudus. Memang bagus sekali ya, kita sering langsung secara general, ya, Allah Tritunggal. Tapi memang pengajarannya sering sekali ke arah kalau nggak Allah Bapa, Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga Allah Tritunggal itu yang Roh Kudus, memang kurang disebut. Sementara dalam hal bermisi, kalau kita kembali kepada sejarah penginjilan, ketika Roh Kudus turun, itulah saatnya bermisi dimulai. Tidak ada misi tanpa tuntunan Roh Kudus. Perhatikan misi gereja kali sudah sampai di mana sekarang. Ini bukan misi, ini koinonia, ini pembinaan bagian dari koinonia. Ada kita bantu yang kebakaran, kebanjiran, itu diakonia, itu bukan marturia. Ya kelemahan banyak gereja kita, kalau HKBP dia punya dapatan sending dari dulu sampai sekarang, ya. Cuman tadi nanti saya akan coba tanyakan apakah saya salah dengar. Ini benar sekali kurang diajarkan sebagai bagian dari pengajaran soal eksorsisme. Mengapa demikian? Jangan-jangan ada hubungannya, walaupun Martin Luther adalah pelaku eksorsisme di belakang lagu tadi yang kita nyanyikan itu. Jangan-jangan ini pengaruh dari abad pencerahan. Semuanya harus bisa dijelaskan dengan akal pikiran, logika yang utama. Padahal dalam kenyataannya ada yang di luar logika. Bagaimana kita menjelaskan pintu ganjang? Nggak bisa dijelaskan. Itu hantu roh teritorialnya isi Maluku. Nggak ada pintu ganjang di Aceh sana, nggak ada. Di Riau pun nggak ada. Di Jawa nggak ada. Tapi sekarang sudah merantau kemana-mana. Kecuali ke Pulau Jawa, nggak boleh ke sana pintu ganjang.
Kenapa? Di sana sudah di stop. Siapa yang stop? Nyi Roro Kidul. Dia bilang, mereka dialog, mau ngapain kau kemari? Kau sana dan rusak, ini bagian. Padahal dulu sejarahnya itu hancur teritorial di tanah si Maluku. Kalau Bibel si Maluku dulu kata Belu Ganjang. Di Alkitab suku lain, gereja lain gak ada. Aslinya bukan Belu Ganjang, El Hamadim, roh orang mati di bahasa Ibrani itu. Saya heran, kenapa diterjemahkan dari Belu Ganjang di Bibel si Maluku? Rupanya itu hantu yang paling ditakuti. Mungkin sekelas Pangrualam itu ya, yang memang harus punya tumbal. Memang benar bahwa salah satu yang mungkin mengkhawatirkan ada namanya serangan balik. Tetapi sebagai orang percaya, iblis sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 4 ayat 1-11 sudah kalah dia, tapi masih punya kuasa. Sehingga kita jangan terintimidasi dengan serangan balik yang barangkali mungkin digaung-gaungkan, tetapi harus waspada. Tidak boleh main-main. Bagaimana bentuk kewaspadaan? Pelihara hidup rohani. Ya, sebagai hamba Tuhan praktisnya itu kayak saya misalnya harus hidup lurus. Gak bisa nencok-nencok. Saya nggak boleh merokok. Kenapa? Kalau saya merokok itu pintu masuk. Karena nggak ada pabrik rokok di Indonesia ini, nggak ada satu pabrik rokok yang tidak menggunakan pesugihan. Nggak ada. Silakan ke Siantar, STTC, luar biasa pesugihan ini. Ke Jawa sana, Gudang Garam, dan lain sebagainya. Wah, itu luar biasa pesugihan. Makanya susah melepaskan diri dari nikotin, susah sekali. Ibu-ibu, jangan larang suami merokok, gak ada gunanya. Gak ada gunanya, tapi doakan supaya dari hatinya berhenti. Bolos yang keluar doa motivasi tidak akan terjadi. Ini pendeta kejadian di Filipina. Pastor, kalau dulu gak boleh merokok, sekarang bebas. Ada orang mengaku adik kelas saya merokok. Gini dia merokok. Roma uskup dari Sumatera, Kapucin, dilihat berhenti merokok, habis uang paroki, uang jemaat untuk rokok itu. Kalau enggak, berhentikan kuliah, pulang ke Sumatera. Dia kok tak tambah. Karena takut berhenti dia merokok. 2 minggu berhenti merokok. Sesudah itu jumpa lagi kami. Tadi kan dia merokok begini. Ondang maksudnya, tapi gini. Pastor, udah merokok lagi nih, dan lebih kencang. Dia memperlihatkan, kenapa? Nggak 2 minggu udah mengisokok. Saya nggak merokok 2 minggu. Terus, kok jadi lebih kencang? Kurang pensudi. Merokok bisa dimakan, bisa dimakan. Nah, kemudian, tadi yang saya dengar, kalau saya tak salah tangkap, bahwa di HKBP tidak diajarkan soal-soal roh jahat, gitu ya. Yang bagian terakhir tadi. Baik. Sebetulnya dia itu mulanya kayak ditusuk dalam tisu, tapi dia disantet berulang-ulang, tapi nggak tembus. Jadi, kau tahu mereka disantet begini. Dekat gereja HKBP Bekasi Ciketing kalau nggak salah itu ada warung kopi, di mana para perhala pulang gereja nongkrong di situ. Orang EP juga nongkrong di situ. Jadi pergantian jamnya. Mereka itu cerita, kok ngeri kali mereka HKBP itu, tinggi kali ilmunya. Masa kita sampai berulang-ulang, gak mampan. Jadi amanah sebagai hamba Tuhan, baca nanti bilangan 27-23. Dan ada mantra-mantra nama petu hitam. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, mau siapapun menyantet kita, mau dikirim pun berapa kopi di Ganjang, itu tidak akan bisa mengganggu kita. Kalau memang kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, amin. Tapi kalau pintu masuk itu tembuslah. Itulah sebabnya akhirnya pendeta di spiritu ditusuk maksud masalah. Zamannya Bang Jamil Sirat Almarhum, saya sudah diundang ke Raja. Kita membahas itu di Jatim Cilangit. Ada 40 pendeta HKBP. Kita bekali soal itu. Kalau UM ini belakangan datang ini. Januari yang lalu saya diundang oleh pendeta HKBP kantor pusat di bawah departemen diakoni. Itu amal saya ke Dr. Sinaga itu. Kita mengadakan pembekalan itu juga di Jatim Cilangit. Jadi HKBP sekarang berkembang luar biasa. Karena mereka sekarang sudah punya apa yang namanya rumah-rumah doa. Jadi amal mengatur itu menurut proses yang di Jawa sana.
itu menyumbang khusus ada rumah untuk berdoa di Jatuh Selangit, di belakang paling belakang itu. Di sanalah ada wisata doa, kalau mau berdoa silakan di situ. Jadi HKBP pendetanya kan banyak, 3.000 atau lebih lah barangkali ya. Tapi pendeta HKBP yang mendalami itu sudah cukup banyak, Saya diminta bantuan oleh pendeta almarhum Bonartoni ketika ada hal menyangkut soal itu. Dan ada HKBP Tebet itu mereka punya namanya Sabtu bersama Firman Tuhan, SBFT, dan topik itu juga menjadi percakapan di pembinaan via Zoom lah mereka ya. Jadi di HKBP juga ini sudah menjadi hal yang semakin dibicarakan ya. Lalu nanti untuk Pak Preses seperti kontak, saya bukan ahli pemerintah. Ini kita butuh orang-orang pak di sini. Orang-orang pak bisa minta tolong. Tapi mungkin kalau bahan-bahan barangkali bisa kita sharingkan. Bahan-bahan misalnya untuk komunitas kita juga bisa belajar dari tetangga kita. Karena kadang-kadang tadi yang membuat itu modul mereka itu angka doktor di halaman. Dan saya baca di sini, ada bagus. Jadi nggak ada salahnya kalau bahan pengajaran kita cek, sesuaikan dengan teologi kita. Kalau sesuai, mari kita gunakan. Kalau nggak sesuai, kita rapikan. Tapi bahan itu luar biasa ya. Dan saya pikir benar ini, terima kasih bahwa ada yang sudah melakukannya di episode khusus di sini kalang ini ya. Jadi learning itu memang jadi bahannya itu beruntun dia. Setelah ini topiknya ini, jadi gak putus-putus berkesinambungan. Sehingga nanti di akhir ini apa targetnya? Gereja mati bila para pemimpinnya mati. Gereja mati bila para pemimpinnya mati. Artinya gereja mati mulai dari atas ke bawah. Sekijap siapa pemimpin, isinya pemimpinnya ekonomi main. Jadi bodoh mati sekijap dan ingat diinjak ketemu sehingga dimana menurut John ya, kalau saat ini kalau lebih kamu gereja dengan gembal misalnya di Jakarta, konteks hari akhirnya itu lebih berkembang, atau gereja lain yang lebih besar, atau seperti yang tadi ada EMI atau gereja-gereja lain yang lagi itu, tapi ada gereja tadi kalau gereja berkembang, Bapak Ibu saudara-saudara pasti akan bisa memperlihatkan kepada saya di sana ada pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang membuat pertumbuhan. Kalau ini perlu tabir, ada gereja dan lebih maju, isi, ada perangin, ada sinjuan, ada majelis. Pemimpin ini sangat mempengaruhi laju pertumbuhan gereja. Kalau pemimpinnya soalnya pindah orang di macam ini, spiritualitasnya di bawah, pasti jemaat itu juga mungkin berlarian, ada yang skeptis, ada yang apatis dan lain sebagainya. Dimana kita mempunyai pemimpin yang menghidupi spiritualitas yang baik, disitulah gereja memiliki pertumbuhan yang baik. Jadi memang sangat penting spiritualitas. Saya katakan tadi spiritualitas, terus dan apa namanya spiritualitas saat pemimpin itu di tengah-tengah gereja itu sangat penting mendukung pertumbuhan gereja kita. Jadi mengenai panggilan sebagai pemimpin, panggilan sebagai penanggung, ada yang di Markus 10 di sini ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan. Pemimpin-pemimpin gereja itu adalah yang dipilih oleh Tuhan untuk menyertai dia dan diutus memberitakan Injil. Jelas dikatakan bahwa fungsi rasul, fungsi para hamba Tuhan itu dalam
dapat kita lihat dari istilah di sini ada untuk menyertai dia. Coba ya, banyak di situ untuk roh. Kalau bagas cuma ijazah nabi tak yang juga persiapan. Kalau roh bermanfaat sejauh mereka. Iya, kamu jika itu udah dijauh semua, udah lah kan coba. Aku pasti nanti. Daktinya ya, nama ya, bos mana sih jual naruh sudah nabi tahu gaya cuma dia. Dah kan udah balik mak. Kalau asbab enak, tapi di gereja mama tersiar begini. Dari itu dia sih baik tu bangun, dia berbagai satu baru dia sosok. Dan itu juga merusak kemudian, ya kalau di sini, kalau kita cuma paling orang saya lagi begini nama dia sepuluh itu yang lain, tapi itulah dari sini itu, proses mengenai beribadah bahwa tubuh itu adalah baik sampai ini harus diurus kedudukan bukan hanya soal roh dan lain sebagainya. Saya tidak dari sini. Kalian boleh ya paling baik bermain. Maka orang mati di sisi tahu kita coba dulu. Kelas tambah pengiritan kesehatan nomor sisi wah. Amin. Iya, yang berikut ada yang mencoba kemudian ini bab 5 pasal 9 bagian di agenda hati pokok tugas pelayanan ahmai dibayar di sini berikut teman sekerja dan pembantu pendeta ya pembantu doa pembantu ini pendeta tidak bisa kamu jelas hidup Tuhan ya membantu membuat dan juga mengurupi jadi mencimor mengurupi mengurupi di pulau Papua-Basi di tonga-tonga di melaksanakan tugas pelayanan memberitakan firman Tuhan yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi boleh itu belum tentu mungkin menyangkut pulau, menyangkut finansial dan lain sebagainya. Tapi dekat itu adalah doa kita yang dulu. Dan kalau ada yang berusaha, bertahan tuh. Ada di kesalahan, jangan di pemerintahan masjid, jangan di gereja. Menolak kompak kita pasti semua pelayanan itu akan indah dan baik. Ya. Yang kedua, mengembangkan dan mengamati perilaku kehidupan jemaat. Mengamati, boleh mengamati, memperhatikan, boleh kita mengamati di sini. Ada, abang lain beli buruk baru ada abang marga apa? Abang sinaga? Iya, ini bodoh mengamati menggempalakan kusiri sebenarnya dan kuihnya mengamati berrojo si sudah belum dan sini tak kaya bekas satu itu kita baru aja belum berbeda itu mengamati serius mengamati harus serius jadi teman kita berada di serius jangan setengah hati di serius kita menggembalakan dan mengamati menetapkan yang tidak baik jika ini betul sama orang lagi menekor silakan tapi dengan sobat pada Tuhan harus tegas berhadapan tetap tegas makanan jurnal pemerintah yang tahu tak tegas tapi dalam pada pecah dulu saya masuk itu sebagai saya sangat membukakan hati saya sebetulnya ada orang mau paham ini tentu kita lihat ya partisipasi jemaat itu kita lihat di mana yang kita bisa buat mereka ingin aktif dalam pelayanan di gereja iman Tuhan karena sopan ya membuat batasan pelayanan goal yang akan saya capai harus ada target sehingga dapat dievaluasi undang-undang ada target apa bisa mau ada sampai yang harus dicapai ada dalam interaksi salon satu dia sunnah bukti sedang nomor ada lebih sama saya sedang ada terus saham sisi dalam ada terus saham sisi di sebelah ada terus ada pengadilan namun di mana
Kalau ada batasan, ada goal yang harus dicapai, ada target, fokus harus jelas sehingga mereka akan semangat mengatasi masalah-masalah teman dan pesimis dan skeptis. Nah, seorang merohan, nah, kalau partitai, kalau sari-sari partitai, namun berenggan di mobil dan kan, kayak mana skeptis pesimis dan makasih itu bereng. Jadi hari bulan Desember, Marches Desember sudah apa saya mau turunan mana? Seorang bisa beli satu dijas di rumah. Kan itu, melihatnya setelah berapa kehamlatan, setelah berapa perkembangan dunia. Ada cucuk tu tabel, warna, dilihat di situ. Ya kalau kita warna. Oh, kita coba ada. Apa yang saya? Alapas ini ada baju mana baru. Apa yang baru nak kirim siapa? Ada yang mana ada mau? Beri makasih gue ini. Beri makasih mengatasi masalah zaman yang masih dan skeptis ya, bangun komunikasi. Maka tadi rohi terjumpai ya, ulang-ulang kepada ulang kalau dalam sono dalam manusia itu sendiri ya. Jadi kalau ada komunikasi yang baik timbal-balik kita buat pendekatan. Maka ada beberapa ujian kita berdalam pertanyaan. Di pertanyaan lebih kompak utama kata-kata yang sudah itu kata sih. Jadi dengan binasa. Kalau dulu semua dikatakan binasa berarti ini kalian bohong. Ada yang dulu saya bertanya ini nama kata-kata ini sambil mengetes boynya melakukan seri tentang fungsi dan tujuan persekutuan. Kira ada orang yang pola memang pakai menggunakan sana. Ada nama juga ini ada tabir kan kalau mana-mana berjulur dalam yang belum masih juga. Kenapa juga? Lalu belum baru kita harus. Ini maksudnya. Nama sama terus itu sedih kan dia nama itu kan kamu ada tujuh dua nama sama orang lain ini Esther ibarat ini Maria ibarat ini Lut ibarat ini Naomi kami lagi kotor masih menjual isobrak belum ada kami lagi kotor masih menjual ada yang dua di dalam belum itu semua tidak baik jadi perlu ada seri ya ada diskusi apa tujuannya lalu dia orang apa buat tertulis memfungsikan keluarga jemaat sesuai dengan pada kemauan masing-masing. Tinggi ada berapa? 2 buih. Jadi kalau melampet 200, lampet ini sih berusia ini kita pos. Karena lampet di mana? Lampet biasa yang berbumbu tidak begini mati. Anak Tuhan itu sudah lampet yang kayak. Orang sana ada untuk semua merasa naik wah musik orang ada udah lebih tinggi ada yang ada ini hasilnya itu semua orang itu ada no konsultasi jo jadi orang ini par petak kosnya sama boleh orang lapik nasi belum bikin kok ya lagi itulah komunikasi memfungsikan keluarga jemaat jodoh mana buhai mana mana semua bagi mana lapit, beri mana tang lapit tu ni itu likai betul. Kami tua bagi tempat kita rekod. Semua nama mulai dari halaman Paredes Makaninan, nado kita buka makaning ada 2 tahun menyesal. Jadi awal yang kan orang menyesal. Cuma kalau jadi 2, jatuh 2, alaikum. Kita sebelum masuk sebelum kita bangun ada umat yang berhubungan dengan mata satu orang sebagai pembinaan perhada dulu pelajari mah sampai tugas di perhada ama ada banyak Tuhan udah apa jangankan anak berjaya jadi langkah berjaya dari pertanyaan apa Naulu sampai halus dulu. Memang jujur sampai punya Paredes akan ingat. Orang jawab sampai 2 hari sampai 2 hari sampai orang Tuhan. Ayat sampai punya ayat tubuh tahu nama orang di hati kita. Di masyarakat kendala dia orang apa lagi menurut saya jangan itu berjadi
udah disuruh mengeluarkan di pertanyaan agar tuh ya mau naik sekarang apalagi begitu nama tak ada apa lauti sedikit kalau berindio asap dulu dia mata terus tuh orang-orang panjang dulunya 10 hari kita perlu 10 hari kita buat sesuatu jadi cara judul apa dan tenaga bilik bagi Roma masih itu dulu juga kadang-kadang membayar ada nggak orang ibadah tapi ada maju tersebut tertinggal umat kadang-kadang nama bati kalau yang paling nama bati di GBA di situ anaknya rumah bahas ibu itu sampai bersih dulu juga, sampai masih ada juga, sampai memarakan tapi sampai begitu, ada itu sangat itu ada masih pada tahun pak, itu guru betul juga. Jadi emang cukup itu baik, memang aku hidungan itu hari juga mana gaya kilo harus guru tahu, memang nakal punya balik pak. Jadi ini sebut orang jaga semua di topiknya finalnya mantap. Paling kalian lebih begini. Kami tegak sampai menunggu depan tegak upaya kami tidak. Jadi udah kami boy di cici mana Roma Joko begereja. Bahado akan mengenai solusinya dohon dalam asabui ibana menanggapi kepikiran kalau di sini di Majoro tarik waktu tu keluarga now marujumud orang tua nak ada tinggal keling nama begitu gereja nasi lau dikirola tu si berkunjung adusna ay kami dah hari so yang udah kami nunggu dia. Jadi sependapat atau tidak secara tertulis itu enggak jelas poin-poin dan kita, tapi itu biasanya aksi dorong kebijakan ini pimpinan resort, pimpinan jemaah. Saya ada contoh mau lau berdua geling tapi di kontrol diberesin kan itu ngata bereng memang daftar beres Pak Sot tadi memang betul-betul dia tidak mampu. Jika dia dirapura untuk suni gereja dan rakai mertoba itu keluarga mati kini lautar ada mama tay ada warna benda-benda nang jelas efek nang roi nang siya diwasa nang roh nang ada gina efek na juga beri dulu di nasa naik amat nyan dia amat tay ada makai dong oh itu angkor ada makai dong gerak pada hotel ini alanya kalau betul-betul tidak ada duitnya apa memang gereja nggak bisa dan bu itu pasien ada memang kalau nama orang cukup lima yang tidak mau tahu ya kita lihat ayo kalau mau soman lima ya kita mau rubi nung tutup sih datung tiga beda kalau kita iman diri kalau nala sodong bebesnya kalau memang betul-betul dia tidak mampu ada orang bebeta nasab dan mampu sudah kalau itu sudah orang itu dan sama kalau dulu nak mampu benar ulah masukin nama dia karena jelas dia ni benar alai memang kalau memang betul-betul itu dan sama jadi persoalan yang nak orang di sini kuasa dan orang minggu mungkin ada hal-hal yang lain si diskusi orang pemain kan orang nak kita tim lasi dono dan sudah maksimal mata kita ini tim jangan bergerak sendiri-sendiri ya mengundang bergerak sendiri-sendiri orang udah semua ini misalnya laut usah ibu berita apalagi nonton tangkas kata bodoh lah kalau di bagasan itu kita melayani apalagi sonari yang di telepon apa aman aku pikir manusia juga keluarganya orang family dikit dan berminggu tiga cerita tu sih ada kebetulan tu sih orang sonari utarimon itu lah amal lah ada orang asal orang nana yang membuat betul asal kira mana nak cah gimana nak wujud gimana nak kiri maju salah ya jadi ya mungkin tadi tidak baik sama dia asabui pelayanan itu
sih sabui nasida perminggu mengaktifkan jemaat pelayan berjadi tiga GB hidup tugas di berkali-kali ya. Jadi sibuk tugas terberkali. Ataukah memang perhadap itu menjadi merasa tersaing? Contoh ya, ada dua ke kami pandi tapi terganggu semua kalau ada bikar, ada magang terganggu karena dianggap GB kira naik saingan. Saya tidak pernah terganggu ada pendeta, Rakdo tahu ada bimbing pro, ada guru jemaat.